Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Jadi, terima kasih sudah bergabung. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ini. Bertemu lagi dengan Pak Galih untuk mata pelajaran anatomi fisiologi. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan, yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum melakukan pelajaran untuk hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk anatomi fisiologi, membahas tentang pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada sistem pernafasan anak-anak. Tentunya nanti seseorang itu pernah mengalami gangguan pernafasan ya, makanya itu kita pelajari tentang pemeriksaan fisik dan penunjangnya anak-anak. Baik, secara fisik kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Mohon untuk yang bisa on cam supaya nanti lebih enak dalam pembelajaran ya anak-anak ya. Kemudian materi nanti kita akan mempelajari pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki tentang sistem pernapasan. Tapi karena sistem pernapasan ada di dada, maka kita nanti fokus pada pemeriksaan fisik daerah dada. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu kita masih di analisis menerapkan pemeriksaan anatomi fisiologi. Untuk indikatornya indikator pencapaiannya untuk yang keterampilan nanti melakukan pemeriksaan fisik untuk sistem pernafasan, dan untuk KD3 nya adalah menerapkan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik pada sistem pernafasan. Kemudian nanti materi ini tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, dimana kita sering sekali menjumpai entah itu saudara atau anggota keluarga kita sendiri yang mengalami gangguan pernafasan, dan paling tidak karena. Dan untuk penilaian seperti biasa Pak Galih menyampaikan, nanti setelah pembelajaran ini ada penilaian tulis Google Classroom yang sudah saya bagikan tadi jam 7 tadi. Ada 5 soal, nanti silahkan dikerjakan. Penilaian keterampilan nanti Pak Galih minta setelah pembelajaran ini kalian membuat video tentang pemeriksaan fisik. Kemudian nanti diupload di classroomnya kalian. Juga penilaian sikap, nanti harapannya selama pembelajaran ini semua bisa berjalan dengan baik, dan nanti akan menentukan penilaian sikap, termasuk kalian menggunakan seragam, termasuk penilaian sikap dari Pak Galih. Oke, untuk absen ya, ada Adinda Putri Maharani. Hadir Pak. Hadir. Kita masuk ke kegiatan inti ya anak-anak untuk orientasi masalah. Di sini ada gambar, 4 gambar anak-anak. Yang pertama adalah seseorang yang megang bagian dada bagian kiri. Ada bapak-bapak yang megang dada dari kiri sampai kanan, ini terasa sesak ini, seperti seseorang yang menggunakan alat bantu pernapasan berupa kanul, ini kanul nasal. Kemudian ada anak-anak yang sepertinya dia sakit demam, dia pakai kompres di dahi, kemudian dia juga menggunakan alat obat inhaler. Kemudian Pak Galih juga ada video, silahkan nanti untuk video kita lihat bersama-sama. Something's gonna happen. It just falls down. Также обладатель Кубка Дании. А Раюль, что-то очень серьезное. Изо всех сил машет руками футболисты датской сборной. И со всех ног побежали доктора теперь уже к
Хозяин поля прибежал Каспер Шмейкель сюда. Тут действительно очень важно случилось. Ya, bisa dicermati anak-anak tadi videonya ya, anak-anak. Bisa, Pak. Ya, itu. Mari kita identifikasi dari masalah-masalah tadi, anak-anak. Oke, yang pertama dari gambar dan video yang sudah Bapak tayangkan, itu kita bisa menarik sebuah identifikasi masalah. Yang pertama, apa tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang asisten perawat melihat masalah yang ada di atas tadi? Apa saja? Yang kedua, apa saja langkah-langkah pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan? Nah, ini yang ketiga adalah selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang dapat membantu mendiagnosa gangguan nafas apa saja? Nah, untuk ke pengumpulan data ada beberapa video nanti yang bisa dilihat, silahkan diperhatikan. Pada hari ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan toraks pada seorang pasien. Pemeriksaan toraks ini nanti akan kita tekankan pada pemeriksaan respirasi, skapula, kita lakukan auskultasi asma bronkialis. Demikian pemeriksaan toraks pada pasien telah kita lakukan. Kami mendapat rujukan dari dokter Paru untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Boleh saya lihat suratnya? Sebelumnya siapa yang sakit? Adik saya, Bu. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Victoria Denpasar. Atas nama Ibu Victoria. Iya, saya, Pak. Mari. Yang ada di ruang ganti ini akan langsung adiknya. Ini baju pakaiannya, silakan diganti di ruang ganti. Untuk ketentuannya melepasnya ya. Ya. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Keluarkan. Sudah, Bu. Pemeriksaan spirometri. Pada spirometri yang diperlukan adalah mouth face. Biasanya mouth face yang digunakan adalah dikeluarkan sebanyak mungkin melalui mouth face. Manuver ini dilakukan minimal 3 kali. Pemeriksaan, oke anak-anak, itu pemeriksaan penunjang spirometri. Pemeriksaan penunjang ini yang perlu kita garis bawahi anak-anak. Pemeriksaan penunjang adalah bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosa pada gangguan sistem pernapasan, sehingga penata laksanaan dalam perawat akan lebih efektif dan spesifik. Jadi pemeriksaan penunjang ini tujuannya adalah untuk menambah data dalam menegakkan sebuah diagnosa penyakit. Sehingga kita masuk ke tugas ya, pembuktian atau penyajian. Pak Galih punya sebuah kasus di sini di mana ada seseorang yang tenggelam ini di lautan. Kemudian silahkan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok ada 4 anak, nanti masing-masing kelompok silahkan nanti saya beri waktu kurang lebih 5-10 menit anak untuk moderator presentasi nanti Mbak Vidi ya untuk memandu Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan untuk kelompok Ayu Permata Dewi, jika sudah selesai, dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permata Dewi. Saya mewakilkan kelompok saya untuk presentasikan hasil diskusi kami. Ya, Pak, benar. Ketika Anda bertugas di IGD-RS, datang seorang pasien perempuan berusia 23 tahun dalam keadaan tidak sadarkan diri karena habis tenggelam di laut. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Adinda, dan saya beri waktu untuk teman-teman yang mau memberi pertanyaan atau yang ingin menjawab
nantinya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan jika ada teman-teman yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya di sini akan bertanya, apakah penyebab kematian pada kasus orang tenggelam? Terima kasih anak-anak, sudah cukup menarik ya tadi presentasi dari kelompok 1 dan presentasi kelompok 2 tadi memang kurang lebih seperti itu. Sudah bagus semua jawabannya anak-anak. Kemudian kita masuk ke sesi kesimpulan anak-anak. Dari beberapa tahap yang sudah kita lewati, ada pengumpulan daftar, ada pembuktian, ada tadi yang sudah kita bahas bersama. Kita tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan dilakukan secara sistematis, diawali dari inspeksi atau melihat dulu bagian dadanya, kemudian palpasi, meraba, dan perkusi mengetuk di bagian dada baik dada depan maupun belakang, kemudian auskultasi menggunakan bantuan alat stetoskop. Kemudian yang kedua, pemeriksaan penunjang pada sistem pernapasan itu dilakukan hanya untuk membantu menegakkan diagnosa atau menegakkan diagnosa penyakit, sehingga dengan begitu penata laksanaan perawatan akan lebih efektif dan efisien. Karena dari pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak mengenai sistem anatomi fisiologi sistem pernapasan yang hubungannya dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kita masuk ke tahap penutup anak-anak, masuk ke tahap penutup. Untuk tahap penutup dapat disimpulkan pembelajaran pagi hari ini sangat menarik anak-anak. Terima kasih sudah bergabung, sudah aktif dalam pembelajaran ini. Dan tadi sudah beberapa kelompok bisa presentasi. Kemudian untuk penilaian nanti Pak Galih ingatkan kembali, silahkan dikerjakan di Google Classroom. Ada 5 soal membuat video tentang pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, auskultasi untuk penilaian keterampilan. Tuh. Kemudian Bapak ingatkan untuk kalian jangan lupa untuk belajar mengenai materi yang akan datang di minggu besok. Bapak ingatkan anak-anak untuk kebersihan. Tolong, karena ini sudah mulai masuk musim hujan, jangan lupa di rumah untuk kebersihan lingkungannya. Karena akhir sebelum doa Bapak mengutip sebuah kalimat dari Steve Jobs. Dia berkata, tetaplah merasa bodoh agar kita selalu belajar, tetaplah merasa haus agar kita selalu berusaha keras. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih anak-anak atas bergabung di mata pelajaran Pak Galih. Sehat selalu, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Bisa untuk masuk ke pembelajaran yang lain anak-anak, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Proses ya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik, lancar, nggih. Ya, alhamdulillah Prof. Saya ucapkan terima kasih Pak Galih, nggih, Bu Deni sama Bu Erna sebagai observernya. Mudah-mudahan kegiatan dari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin.